Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my channel. Oke, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa bangsa kita ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Akan tetapi, bangsa kita ini kekurangan orang-orang yang jujur. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bab yang sangat penting, yaitu pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa klik like and subscribe terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari jujur. Kedua, membaca dalil baik hadis maupun Al-Quran tentang pentingnya perilaku jujur. Selanjutnya, menyebutkan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dan kemudian kalian mampu menyebutkan contoh perilaku jujur bagi seorang siswa. Berbicara masalah jujur, apa sih jujur itu? Ya, sebagaimana kita ketahui, jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak melebihi dan tidak mengurangi, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, jujur ini biasa dalam bahasa Arab dikenal dengan as-sidqi, artinya benar. Lawan katanya adalah al-kadhib, yaitu dusta. Lalu apa sih pentingnya kita harus berperilaku jujur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Senantiasalah berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita kepada surga Allah. Sebaliknya, hindarilah perkataan dusta, karena kedustaan itu akan mengajak kita kepada keburukan atau kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada dalil selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan singkat dari video berikut ini yang insya Allah sangat relevan dengan hadis yang baru saja saya bacakan. Oke, bisa kita saksikan bersama. Di situ terdapat seorang mahasiswa yang sedang berpikir keras ya, bagaimana caranya agar ia bisa lulus dari dosen yang ada di ruangan tersebut. Lalu kemudian ia menemukan ide ya. Akan tetapi ide yang ia lakukan dengan jalan ketidakjujuran atau kecurangan. Lalu kemudian dosennya juga terperdaya dengan uang hasil sogokan tersebut, dan kemudian ia lakukan itu ke beberapa dosen ya, sehingga ia bisa lulus. Di satu sisi kita melihat di sini ada seseorang yang sedang kritis ya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, harus segera dioperasi. Gelar profesi sudah ia dapatkan. Akan tetapi kini mahasiswa tadi dihadapkan dengan praktik langsung. Lalu ia flashback apa yang pernah ia lakukan semasa ia proses belajar. Keraguan ia rasakan karena ketidaktahuan akan apa yang ia lakukan. Lalu kemudian ketidaktahuannya membuat fatal dari apa hasil dari operasi yang dilakukan. Lalu kemudian betapa kagetnya ya pihak keluarga, ternyata keluarga yang ditimpa musibah kefatalan dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah
dosennya sendiri, ya, istri dari dosen dan ibu dari anak yang berduka. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketidakjujuran membawa kepada keburukan, sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan. Adapun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 terkait dengan kejujuran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dari ayat tersebut ya dapat kita ambil intisari atau isi dalam kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, kewajiban berlaku adil dan jujur ketika kita menjadi saksi dalam persidangan. Ya, sangat penting ketika menjadi saksi kita harus jujur. Yang kedua, kejujuran adalah modal utama bagi seorang saksi yang adil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwasanya perilaku adil dan jujur merupakan implementasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi pengertian dari jujur beserta dalil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran maupun hadis ya. Lalu kemudian tugas kalian di rumah, silakan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing contoh perilaku jujur apa saja sih yang bisa kita cerminkan jika kita sebagai seorang siswa ya. Oke, minggu depan kita bahas contoh-contohnya. Silakan dikerjakan. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.